Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yadhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat dan hidayah Allah tentunya ya, yang telah memberikan kita beribuan nikmat gitu. Salah satunya nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa diizinkan Allah untuk bersilaturahim sekaligus halqah umum atau pengajian yang lebih intensif gitu. Yang mana ini melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu berdakwah gitu. Dan kita ini dalam satu majelis yang insya Allah ribuan malaikat yang berada di atas kita, ya walaupun kita secara online, insya Allah tidak mengurangi keberkahan atau kekhusuan kita atau kefokusan kita ya, untuk bisa mengkaji ajaran Islam. Selawat dan salam juga tak lupa kita curah dan limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah dalam ajarannya sehingga kita bisa mengikutinya sampai akhir hayat kita. Dan insya Allah di akhirat kelak kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, masuk kepada proses keimanan. Proses keimanan ini, kita tadi udah di apa namanya? Halo? Ya. Ya. Halo. Tadi itu suara apa ya? Suara udah hilang ya? Ya. Uqdatul Kubra. Uqdatul Kubra itu apa ya? Mungkin kayak pertanyaan yang besar dah Uqdatul Kubra itu. Ketika manusia yang sudah dewasa dan akalnya sudah sempurna, atau kita bisa bilang biasanya sudah balik gitu, maka ia akan mulai berpikir tentang keberadaannya di dunia ini gitu. Kemungkinan dia pasti akan berpikir tentang keberadaannya gitu. Nah, pertanyaan mendasar itu, nah ini nih 3 pertanyaan besar ini. Yang ini juga mungkin kita juga bisa berpikir yang sama ya, berpikir hal yang sama. Yang pertama, dari mana manusia dan kehidupan ini, dari mana gitu. Pertanyaan yang kedua, untuk apa manusia dan kehidupan ini ada? Ngapain sih gitu kita ada, dan kehidupan ini ada tuh ngapain gitu, dengan bahasa sederhananya. Terus setelah ini gitu, kita mau kemana gitu, akan kemana manusia dan kehidupan setelah ini, setelah kematian. Kemungkinan seperti itu kan ya. Manusia pasti mencari jawaban tersebut melalui segala hal yang dapat dijangkau oleh akalnya gitu kan Ya. Pasti yang dia pikirkan itu yang sesuai dengan akalnya. Nah, tidak lepas dari
ini alam semesta, al-kaun dalam bahasa kitabnya ya. Al-kaun itu alam semesta. Manusia mungkin sudah tahu ya, al-insan dan al-hayah, kehidupan. Nah, sebenarnya ketiga pertanyaan ini, apabila pemecahannya yang benar, maka ini akan memberikan jawaban yang memberikan jawaban yang sesuai dengan fitrah manusia. Gitu. Ini kalau kita bisa jawab pertanyaan ini gitu dengan uh, dengan akal kita, maka permasalahan yang kita hadapi insya Allah bisa terurai semuanya. Apabila kita tidak tahu jawaban dari ketiga pertanyaan Uqdatul Kubro ini, maka kita akan mengalami problem-problem yang tidak kunjung hilang. Mungkin kalau dalam kondisi saat ini, ya saat inilah gitu. Karena kita nggak tahu nih jawaban dari ketiga pertanyaan yang besar ini gitu. Kalau di sini disebutkan pemecahan yang benar terhadap masalah ini tidak akan terbentuk kecuali dengan pemikiran yang jernih dan menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan ini. Nah, Islam telah memberi jawaban melalui proses berpikir yang jernih. Kan? Menyeluruh, holistik nih, menyeluruh nih. Benar, sesuai dengan akal manusia, menenteramkan jiwa, dan sesuai dengan fitrah manusia. Bisa paham nggak? Ya. Nah, kalau kita tidak tahu jawaban dari ketiga pertanyaan ini, akan sulit gitu. Dan Islam telah memberikan jawabannya sebenarnya. Kehidupan ini banyak ya, paham ya? Kayak hewan, tumbuhan, pokoknya yang bersifat hidup gitu, makhluk hidup, ciptaan Allah semua, ciptaan Allah. Terus akan kemana sih manusia setelah kehidupan ini? Gitu. Nah, Islam telah memberikan jawaban melalui proses yang jernih. Dan jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita harus mengerti dulu gitu proses keimanan ini terhadap Al-Khaliq, kepada Sang Pencipta. Bahwa di balik alam semesta, manusia dan kehidupan ini ada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Nah, ini masuk ke pertanyaan pertama kan, dari mana manusia dan kehidupan ini? Pasti ada menciptakan, bukan? Iya. Pasti itu. Nah, ini proses yang pertama, proses keimanan terhadap Al-Khaliq yang kita ketahui Allah Subhanahu wa taala. Dia itu Al-Khaliq, pencipta yang bersifat wajibul wujud. Wajib atau pasti adanya. Yang mengadakan semua itu dan tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, tentu saja kita harus bisa menentukan nih, sifat Al-Khaliq itu, sifat pencipta itu hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia diciptakan oleh orang lain. Yang kedua, dia menciptakan diri sendiri. Yang ketiga, dia bersifat azali atau wajibul wujud dan mutlak keberadaannya. Jadi dia bersifat azali. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini ya, kita sudah bacakan tadi surat Al-Qasiyah terkait dengan penciptaan onta, terus langit, gunung-gunung, dan bumi gitu. Nah, yang harus dipahami
Saya akan buat sederhana ya. Ketika kita mencari jawaban dari mana manusia dan kehidupan ini ada, pasti ada yang menciptakan. Gitu. Siapa sih yang menciptakan? Ya itu. Kita harus mengetahui dulu gitu. Siapa yang menciptakan ini? Siapa sang pencipta ini? Al-Khaliq ini. Bagaimana dia harusnya seperti apa gitu. Ya. Kalau yang pertama nggak mungkin dia diciptakan orang lain, artinya dia bukan sang pencipta dong. Iya. Dia makhluk. Gitu. Bukan sang pencipta. Dia makhluk. Yang kedua dia menciptakan diri sendiri gitu. Sama juga. Nah, yang ketiga dia bersifat azali. Wajibul wujud. Mutlak keberadaan. Keberadaan itu udah apa? Dia tidak berawal dan tidak berakhir kan? Iya. Ya kan? Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Bab akidah sebenarnya. Ini bab akidah. Karena bab akidah ini bisa menentukan dia kufur atau dia beriman. Gitu. Oke. Saya ingin ini ilustrasi tentang ini ya. Ya. Skema pemecahan. Ini skemanya nih, pemecahan Shahih Uqdatul Kubra. Jadi sebelum dunia pasti ada penciptanya kan? Iya. Ada penciptaan. Ketika Allah menciptakan manusia, terus kehidupan, dan alam semesta, untuk apa sih? Gitu. Masuk ke pertanyaan kedua gitu. Untuk apa? Kita dari mana gitu? Pasti kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Fakta-faktanya seperti apa? Pasti kan butuh ini dong, fakta-fakta yang ada kan? Iya. Gitu. Kalau kita misalnya kita gitu dilahirkan dari orang tua kita dari mana? Dilahirkan lagi terus nyambung gitu kan? Terus mana gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi adanya manusia, kehidupan dan alam semesta ini Allah yang menciptakan. Sebelum dunia ini ada dan sebelum manusia ini ada, Allah maka menciptakan dunia dan manusia dan kehidupan. Nah, saat itulah ada masuk pertanyaan nomor 2, untuk apa gitu diciptakan? Dalam Al-Quran mungkin pernah dengar ya, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita harus tahu gitu, kita ini di sini mau ngapain, ya kan? Nah, pertanyaan yang tadi Uqdatul Kubro itu, pertanyaan besar yang tadi itu, jika jawabannya sesuai dengan fitrah manusia, menenteramkan, pikiran jernih, insya Allah akan mengurai masalah-masalah yang ada. Nah, balik lagi ketika pertanyaan yang kedua, untuk apa sih Allah ciptakan kita gitu? Pertama kita sudah yakin kan bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, melalui penciptaannya. Untuk apa? Saat tadi ini untuk ibadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allah ini masuk kepada wilayah perintah dan larangan. Gitu. Ibadah itu bukan hanya yang diperintah aja ya, paham ya? Iya. Yang larangan itu ibadah juga bukan? Ibadah. Ibadah, ketaatan gitu. Kalau kita meninggalkan khamar, meninggalkan zina, meninggalkan maksiat, itu dapat pahala gak? Dapat. Pasti ada dapat pahala. Tapi kita tahu gitu, oh perbuatan ini haram, itu pasti dapat pahala. Dapat. Dapat pahala.
Jangan sangka nggak dapat pahala ya. Itu dapat pahala. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada perintah dan larangan. Nah, di dunia ini pasti kita harus tunduk kepada perintah Allah maupun larangan Allah. Pasti itu. Ada perintah, ada larangan. Kalau ada ayat yang terkandung di dalamnya suatu perintah, ya harus kita kerjakan. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Udah jelas tuh. Ngapain tuh? Puasa. Puasa. Itu perintah. Nah, itu kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan. Ada yang larang. Wala taqrabuz zina, ya kan? Wala taqrabuz zina. Apa tuh? Hindarkan berzina. Ya kan? Larangan berzina. Ada lagi wa halallahu bai'a wa haramu riba. Riba. Nah, Hindari Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. riba. Nah, itulah perintah-perintah tersebut itu harus kita jalankan. Jalankan. Nanti kita akan ke bawah nanti ya, masalah keimanan kepada Rasul ya. Ini masih keimanan kepada Allah dulu ya. Ya. Nanti untuk detailnya tentang perintah, larangan gitu. Tapi poin besarnya adalah tugas kita di dunia ini atau job desk kita di dunia ini ya udah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah. Tapi bentuk ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhoh ya. Ibadah yang lain juga. Ibadah mahdhoh itu kayak sholat, puasa yang sudah ditentukan. Gitu. Artinya semua aktivitas kita harus diniatkan kepada Allah. Kita kerja niat kepada Allah. Untuk apa? Untuk menghidupi keluarga kita. Terus kita niat apa lagi? Berolahraga untuk badan sehat, untuk apa? Untuk bisa beribadah kepada Allah. Artinya ada nilai-nilai ibadah di sana. Apapun itu, kan punya channel YouTube gitu. Itu kan aktivitas kan? Aktivitasnya untuk apa gitu. Nanti akan ditanya. Terkonek semuanya, terkorelasi. Ini untuk apa tuh? Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kita di dunia untuk ibadah kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua yang dilarang Allah. Itu masuk pertanyaan kedua tuh. Untuk apa sih manusia dan kehidupan ini Allah ciptakan gitu? Yang pertama, saya ulangi lagi ya. Beribadah. Dari mana kita berasal? Itu kan pertanyaan pertama. Dari mana sih kita? Sebelum ada dunia ini siapa sih gitu? Kemarin kita udah saya singgung kan kemarin kan, nggak mungkin dunia dan alam semesta ini nggak ada penciptanya, benar nggak? Nggak mungkin, tidak mungkin. Gila apa tiba-tiba nongol gitu Big Bang, teori Big Bang gitu, ya kan? Dari bakteri apa? Ya bakteri kan makhluk hidup juga, ya nggak sih? Ya nggak sih? Pasti ada menciptakan gitu loh. Kalau kemarin kan ada orang Baduy Arab ya, untuk dia memahami sederhana aja. Onta, kotoran onta. Ketika ada kotoran onta pasti ada ontanya. Gitu. Terus ada bekas itu onta. Terus ada tapak kaki di pantai gitu, di pasir. Pasti kan ada yang menapakinya gitu. Itu fakta gitu kan. Makanya proses keimanan itu harus diawali dari proses akal, proses berpikir. Gitu. Nah, itu yang kedua ya. Untuk apa sih manusia dan kehidupan ini Allah ciptakan? Ya untuk beribadah kepada Allah gitu. Dengan tadi perintah larangan. Nah, masuk lagi pertanyaan ketiga. Ini yang menarik. Terus setelah kita ada dunia, terus untuk beribadah, terus nanti kita mau kemana? Gitu. Nah, ada
proses dibangkitkan. Benar kan? Karena kita hidup itu 2 kali, benar gak? Iya. Benar. Pertama, kelahiran, kita bayi, ya kan? Kita nanti ada proses kematian. Nah, ada proses dibangkitkan. Hidup lagi kita. Mati itu cuma sekali. Kita mati cuma sekali. Tapi hidup 2 kali. Hidup di dunia dan hidup di akhirat nanti. Dibangkitkan di akhirat. Nah, selanjutnya apa? Dibangkitkan apa? Nah, ini dihisap loh. Ada proses dibangkitkan. Ini menjawab pertanyaan yang ketiga sebenarnya. Yaitu keyakinan sih ya. Keyakinan. Kita susah masalah kalau masuk ke wilayah akidah itu. Iya. Makanya la ikroha fiddin kan. Tidak ada paksaan. Nggak mungkin kita maksa keyakinan seseorang dipaksa. Ada proses dibangkitkan. Artinya kita akan dibangkitkan nanti di akhirat. Dan dihidupkan. Dibangkitkan itu dihidupkan ya, sama ya. Dibangkitkan. Dari kita mati di alam kubur, ketika kiamat tiba, kita akan dibangkitkan. Dan akan dihisap. Akan dihitung amal perbuatan kita. Nah itu, tadi itu. Hisap ini menghitung amal kita di dunia. Amal kita beribadah kepada Allah. Mana amal soleh, mana amal yang salah. Gitu. Nah, dalam proses hisap ini, udah nggak ada tuh pengacara atau hakim disogok. Udah nggak ada. Ya kan? Udah nggak ada mafia peradilan, nggak ada di sini mafia peradilan. Mafia peradilan nggak ada. Nggak ada potong dari 10 tahun jadi 4 tahun karena punya anak, nggak ada. Ada begitu. Kan? Koruptor kakap sama kayak dihukumnya sama kayak yang pelanggar kesehatan gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Nah, disinilah tos-tosan nih, ya kan? Kelihatan semuanya. Nah, ini yang harus kita pikirkan sebenarnya. Amal kita udah sampai mana, amal kita bisa atau enggak, amal kita beratan amal soleh atau amal salah. Ini sih proses-proses ini yang harusnya menjadi bahan renungan baik kita gitu. Dan ini menjawab pertanyaan yang ketiga yang tadi gitu. Dari mana, akan kemana kita setelah ini? Akan kemana setelah manusia, kehidupan, dan alam semesta ini hancur? Pasti akan hancur kan? Iya. Pasti akan hancur. Dan yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut ya. Bahwa yang setiap bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Itu dari secara dalil ya. Walaupun nggak secara dalil, secara pengetahuan atau knowledge gitu, pastilah ada batas umur manusia. Itu. Nah, setelah mati ada saatnya pembalasan. Nah ini Malik Yaumiddin. Malik Yaum. Kita selalu baca kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Nah, dibalas ini nih. Yang hari ini menghina Islam. Yang hari ini menghina ulama. Yang hari ini menganggap Islam itu ancaman, Allah akan tunjukkan gitu. Yang hari ini menganggap khilafah itu sebagai ancaman, ajaran Islam khilafah sebagai ancaman, Allah akan balas di sini. Allah akan balas. Ajaran Quran dianggap radikal. Radikal kan? Dianggap radikal. Hukum-hukum Allah tidak digunakan sebagai mestinya. Akan ada pembalasannya gitu. Jadi kita ya udahlah, kalau mau emang dia mau terima hal seperti itu ya walaupun dia nggak bakal sadar kan,
Memang dia nggak percaya adanya pembalasan ya kan? Inilah skema pemecahan Sohaih tadi, Uqtatul Kubro tadi. Pertanyaan besar 3 tadi. Dari mana, mau kemana, dan akan kemana. Itu aja sih pertanyaannya. Dari mana nih? Iya, dari Allah kita. Allah itu dari mana? Ya Allah nggak dari mana-mana. Karena dia wajibul wujud. Wujud. Iya, wajibul wujud. Bagaimana dia bisa disebut Allah? Ya itu dengan penciptaannya. Gitu. Jangan zatnya kita pikirkan kan? Nggak boleh. Kalau zatnya kita pikirkan dan kita hayalkan, nanti jatuhnya ngaco gitu. Jadi nanti Tuhan bentuknya naga, bentuknya orang lagi duduk gitu, betapa beda gitu. Zat kita sama Allah beda. Jadi tidak bisa laisa kamitslihi syai'un. Tidak menyerupai apapun sebenarnya. Tidak bisa diserupai. Nah, jadi Allah yang menciptakan dunia ini, menciptakan manusia dan kehidupan. Nah, pertanyaan keduanya, untuk apa kita di dunia ini? Untuk ibadah kepada Allah. Gitu. Yang Allah sudah kasih guidance gitu. Apa guidance-nya? Al-Qur'an. Al-Quran. Nah, Al-Qur'an ada perintah dan larangan. Nanti kita akan bahas mana sih yang perintah, mana sih larangan dalam Al-Qur'an gitu. Nggak semua perintah itu jadi wajib kan? Iya. Iya. Allah memerintahkan kita makan. Makan wajib gak? Wajib. Makan wajib. Apa makan? Tadi kan saya udah sampaikan, makan wajib, Oh, mubah. mubah ding. Kalau makan wajib, kalau nggak makan, haram dong, dosa kan? Oh iya. Itulah kehebatan Allah. Allah tahu gitu, Allah tahu gitu. Makanya Allah kan yang develop kita gitu. Allah tahu keistimewaan kita, kekurangan kita gitu. Makanya ketika Allah mewajibkan sesuatu, pasti kita bisa, benar gak? Iya. Pasti bisa. Sholat, pasti bisa. Walaupun sholat nggak ada yang dikodok ya. Apapun kondisinya. Sakit tetap sholat. Walaupun mau meninggal juga, tetap sholat. Ya kan? Ada rukhsahnya, ada keringanannya. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tiduran. Ya kan? Nggak boleh gerakan tangan. Nggak bisa gerakan tangan pakai isyarat. Iya. Ya kan? Nggak bisa juga, ya udah disolat. Mata. Disolatkan nggak bisa. Itu. Simple aja gitu. Makanya hidup ini sebenarnya harusnya simple. Benar nggak sih? Iya. Ya kan? Harusnya simple gitu. Karena kita yang buat jadi repot, ribet. Karena apa? Sistemnya bukan ngikutin sistem yang Allah ciptakan. Ini perintah dan larangannya. Yang kedua ini nih, pertanyaan kedua, untuk apa gitu kita di dunia? Kalau kita di dunia ini melaksanakan apa yang Allah perintahkan, akan lebih mudah sebenarnya. Akan lebih mudah. Pokoknya taat itu pasti mudah, insya Allah. Iya. Maksiat itu pasti susah, walaupun kelihatannya enak ya, kayak korupsi enak kan, banyak duit, tapi susah. Berzina enak gitu, enak sih emang berzina, ya kan, enak, tapi kan susah, gitu. Terus bohong, janji-janji bohong, enak aja, nggak janji. King of lips service, ya kan? Iya. Iya, bisa aja kayak gitu. Coba kalau kita taat, tenang kok hidup. Harusnya gitu. Tapi sistem yang kita ada, yang kita buat, apa ya? Kita jalani, hukum-hukum yang kita apa ya hadapi, itu bukan hukum dari Allah. Jadi kita susah. Ibaratnya kayak ikan tidak hidup di dalam air gitu. Iya. Sulit kita. Sulit. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi, terus habis kita hidup tuh mau kemana? Nah, akan ada pembalasan bagi amalnya yang
baik, balasannya pasti surga. Surga. Ya kan? Cuma ada itu dong Iya. dalam surat Al-Hasyr ya. Ayatnya ya Allah kok saya lupa ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighat innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina sallallaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah Jannah. ashabul jannati humul faizun. Itu pembalasannya. Banyak lah, ya kan? Bahwa berbeda antara penghuni surga dan penghuni neraka, gitu. Tapi sekarang malah ada yang sok-sokan, gue mau nggak apa-apa masuk neraka, banyak orang-orang tenar kok, ya kan? Kayak gitu kan, sok-sokan nantangin gitu, masya Allah. Nah, pertanyaan 3 ini sebenarnya, kalau kita bisa pecahkan ini, insya Allah akan apa ya? Akan terurai semua problematika yang kita hadapi. Cuma kan nggak mau nih orang, ya nggak sih? Susah gitu. Nah kita lah yang coba apa ya menjelaskan gitu kepada istri kita, anak-anak kita yang dekat dulu lah. Iya. Nah itu pemecahan Uqdatul Kubra ya. Nah teruskan lagi, iman kepada yang maha pengatur merupakan suatu hal yang fitri dalam setiap manusia. Nah fitrahnya manusia itu pasti apa ya? Gimana ya saya ngomongnya ya? Bahwa orang itu pasti kalau dalam bahasa kitabnya mempunyai naluri namanya Ghorzatut Tadayun ya. Jadi dia mempunyai perasaan walaupun orang ateis itu pasti kan punya sesuatu yang dia apa ya? Yang dia apa Puja. ya? Puja gitu. Ya kan? Iya. Yang dia anggap agung Tuhan. lah. Iya, Ya. Tuhan lah. Kira-kira seperti itu. Karena itu sesuatu yang fitri dalam diri setiap manusia. Nah, penyembahan berhala dan khurafat, cerita bohong nih. Berhala, khurafat, itu tak lain akibat salahnya perasaan hati. Nah, perasaan hati itu. Nah, makanya Islam tidak membiarkan perasaan hati sebagai satunya jalan menuju iman. Ah, perasaan ini nih Tuhannya nih, gitu kan. Ah, perasaan ini nih, gitu. Makanya nggak boleh. Makanya cerita Nabi Ibrahim tahu kan, yang mana saya sampaikan ya. Ketika ada matahari gede, wah ini nih Tuhannya nih. Tenggelam ganti lagi bulan gitu. Ganti lagi bintang. Ya itu nggak boleh. Makanya harus salah satunya cara adalah dengan bukan dari perasaan aja, dari pikiran akal manusia. Tapi harus ada batasnya juga di sini, hati-hati gitu. Hati-hati juga. Nah, Islam menegaskan penggunaan akal bersama-sama dengan perasaan hati dan mewajibkan atas setiap muslim untuk menggunakan akalnya dalam beriman kepada Allah serta melarang bertaklid. Bertaklid tuh ikut-ikutan ya. Taklid itu hanya ikut-ikutan saja gitu dalam urusan akidah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Nah, yang artinya sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Artinya akal kita gitu digunakan untuk apa? Untuk memahami gitu tanda-tanda kebesaran Allah, keberadaan Allah dari akal itu.
Kira-kira seperti itu. Ya, ada pertanyaan nggak dari sini sebelum kita lanjutkan? Itu Cang. Cukup? Siap. Sorry. Atau yang didiskusikan silakan. Yang Sambil ngopi silakan ya. Saya bikin kopi nih. Ya. Kalau kan tadi ada yang dibangkitkan itu ya, proses dibangkitkan. Ya. Kalau yang udah meninggal duluan pas saat kiamat itu gimana kan? Dia proses dibangkitkan apa bagaimana itu ya? Oh. Umpamanya kita udah duluan meninggal nih, kayak saya. Kiamatnya belakangan kan. Itu ya kiamat itu kan mati semua, Mang. Iya. Nah kan abis itu yang udah meninggal dan ya mati tetap, dia nggak ngelihat, dia tidak mengalami kiamat. Emang mau ngelihat kiamat? Ya enggak sih. Saya mungkin nggak mau saya ngelihat kiamat kayak apa. Maksudnya kalau itu dia proses dibangkitkan yang udah meninggal itu atau bagaimana gitu? Ya jadi kan ketika kiamat itu begini, ketika kiamat tiba gitu, dan pasti akan tiba, semua orang kan mati kan, hancur kan. Semua orang mati, yang hidup itu mati. Dan bagaimana yang sudah mati? Ya nggak mati lagi dia, emang udah mati kan. Artinya semua udah mati itu. Ketika kiamat hancur bumi, semua alam semesta lah hancur. Alam semesta semua Allah hancurkan. Emang saja Allah hancurkan pada saat yang Allah tentukan. Bahkan Nabi pun nggak tahu kapan di kiamat itu. Nah, ketika kiamat itu Alhamdulillah. Maaf. Setelah kiamat, maka saatnya kebangkitan. Allah hidupkan kembali. Allah hidupkan. Jadi baik yang mati pada saat kiamat maupun mati yang sebelum kiamat itu Allah hidupkan. Gitu, Mang. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, ketika dibangkitkan, ya masuklah ke alam barzah kan. Itu dikumpulin dah tuh di situ. Dari manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia di akhir zaman. Itu ada semua di sana. Kumpul ya. Miliaran orang di sana. Kira-kira seperti itu, Mang. Dibangkitkan itu. Ya dibangkitkan itu nanti dihisap satu persatu sesuai dengan amalnya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Ya. Sudah cukup jelas atau masih kurang? Tadi kan tadi pas kita bahas ya dari kemarin itu sebenarnya sudah menggambarkan sih orang ateis maupun pokoknya kalau dia sepanjang dia punya akal, ya kan, makanya kan ketika akalnya sudah sempurna seharusnya dia akan lebih mudah sih, gitu. Akan lebih mudah. Caranya ya dengan ciptaan Allah, keberadaan alam semesta itu sudah cukup sih, gitu. Mau bukti apa lagi sih, gitu? Mau fakta seperti apa lagi, gitu. Kalau dia kan hanya ngeles-ngeles aja sih, gitu loh. Walaupun dia bilang rasional, logis, gitu. Itu hanya ngeles-ngeles aja. Dia mempertahankan argumentasinya dia, gitu. Arguing aja. Seperti itu sih. Kalau kita sampaikan ayat ya sampaikan aja bahwa Allah sudah jelaskan gitu. Lihat aja tadi kan dengan ayat ini baru cukup gitu loh. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil lail wan nahar ayatil lil albab itu kan sampaikan aja. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat apa ya? Tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sekarang gini deh. Ketika ada siang dan malam itu nggak mungkin nggak ada yang atur kan, mungkin nggak sih? Iya. Ya kan itu aja gitu. Matahari terbit dari barat gitu, terbenam di timur, nggak mungkin kalau nggak ada yang atur gitu. Terus ada langit, bumi, itu siapa yang menciptakan gitu, pasti ada. Nah proses itunya dia pasti gampang lah. Orang-orang ateis pasti dia
Kalau Tuhan mesti percaya. Nah, dari ateis itu dia akan lari ke agnostik biasanya, ya kan? Dia percaya Tuhan, tapi dia nggak percaya agama, bener kan? Pasti itu ada tuh. Karena kenapa nggak percaya agama? Dia nggak mau ngikutin syariat. Ini ada perintah dan larangan. Ya kan? Dia nggak mau ini di apa? Dibebani, ditaklif kalau dalam bahasa agamanya, dibebani perintah dan larangan. Dan ini kan sudah diwajibkan kepada yang balik kan, perintah dan larangan. Jadi yang anak kecil belum ada dia terbebani larangan sama perintah, tidak ada. Ketika dia balik baru. Nah itu akhirnya dari orang ateis itu dia agnostik. Dia percaya Tuhan ada kok, percaya. Tapi dia nggak mau terbebani dengan perintah dan larangannya. Sama aja, 11-12 itu mah. Ya, males aja. Males nggak mau menjalankan perintah dan larangan Allah. Nah, yang makanya saya kemarin sebutkan di surat Al-Mulk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan manusia, menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Menguji amal siapa yang paling baik. Dan problem di dunia itu kan cuma itu aja nggak sih? Ya nggak? Kalau nggak masalah keluarga, masalah tetangga, masalah agama, ya kan? Sosial, ekonomi itu doang kok. Gitu. Dan Allah tidak akan bebani seseorang itu melebihi dari kemampuan gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani melebihi dari seseorang itu. Ketika kita mungkin ya kita dibebani ujian, kita pasti bisa insya Allah gitu. Sama lah kayak kondisi saat ini kita on COVID, ekonomi lesu, ya kan? Insya Allah kita bisa. Karena ada apa proses keimanan tentang gimana kita sih dakwah sama orang ateis atau agnostik, ya itu aja. Kita ajak diskusi aja gitu. Yang penting kita sudah sampaikan perkara dia mau terima atau tidak gitu. Yang penting kita komunikasinya baik, menjaga sopan santun, itu aja sih tips and triknya. Ya, begitu ya. Itu aja sih. Tapi soalnya ini masalah keyakinan, ini soal masalah akidah kan. Akidah nggak bisa dipaksakan. Ya, kita lihat deh Rasulullah nanti cerita masuk ke sirah Nabawi deh. Rasulullah itu sampai nangis seperti anak kecil ketika pamannya Abu Thalib nggak mau masuk Islam kan? Bayangkan itu Rasulullah, apalagi kita gitu. Siapa kita yang mau mengislamkan orang? Nggak mungkin, nggak bisa. Kalau individu untuk mengislamkan itu agak sulit. Walaupun ya ada kemungkinan bisa. Harusnya mengislamkan itu institusinya negara. Harus ada negara. Sama kayak Rasulullah bentuk negara gitu. Datangin tuh Mekah, kelar Futuhat Mekah ya kan. Islam semua tuh Mekah ya kan. Aman. Tapi dipaksakan nggak? Enggak. Enggak. Silahkan gitu. Setelah Mekah difutuhat wilayah-wilayah lain. Apalagi ketika Khalifah Umar bin Khattab jadi Khalifah. Persia, Romawi pinggiran ya. Iya. Kalau Romawi tengahnya belum. Romawi pusatnya belum, sentralnya. Nantilah Roma akan akan ditaklukkan. Insya Allah. Ya kan orang Persia. Tetap orang Persia apa disuruh masuk Islam? Enggak. Yang sekarang Iran itu kan. Persia tuh Iran. Enggak. Cuma dia harus tunduk ya kan kepada negara Islam, daulah Islam. Tunduk peraturannya. Peraturannya mana ini? Perintah dan larangan Allah. Ya kan? Makanya
Aman tuh. 1300 tahun aman kan? Ya walaupun pasti adalah kejahatan, adalah kemaksiatan, tapi tidak semasif sekarang kan? Paham ya maksudnya ya? Iya. Iya, kalau sekarang kan pintu kebaikan ditutup rapat-rapat, pintu keburukan dibuka lebar-lebar. Ya, orang maksiat melulu lah. Bangun tidur maksiat. Ini maksiat terus gitu. Kira-kira seperti itu sih. Tapi ya kita nggak usah putus asa gitu. Ya tetap aja berdakwah yang nilainya itu luar biasa dakwah itu sih. Karena kita tidak diatur oleh aturan Islam. Itu sih. Jadi membuat kita jauh. Bahkan orang Islam sendiri juga alergi terhadap hukum-hukum Islam. Arahnya ke sana sebenarnya. Jadi nggak tahu nih apa sih gitu hukum Islam. Bahkan yang lebih parahnya lagi menjauhi hukum Islam, alergi terhadap hukum Islam. Ya kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini jam berapa? 9:30 ya? 10. Ini juga ya. Ya, mungkin kita Ini lanjut dulu. lagi. Masih bisa jam 10 aja ya? Ya, boleh. Nah, proses keimanan terhadap Rasul deh. Proses keimanan terhadap Rasul. Apa sih apa namanya inti dari yang mau di ngomongin apa sih ini proses keimanan terhadap Rasul? Nah, ketika kita sudah percaya sama Allah, nah ketika Allah sudah ciptakan kita di dunia dan Allah akan berikan juga peraturan dan larangan, perintah dan larangan, ya kan? Nah, Allah nggak mungkin dong turun ke bumi gitu datang ya kan? Nggak mungkin gitu. Jadi Allah Utus mengutus, betul, mengutus seseorang. seorang nabi atau rasul gitu, yang dipilihnya, ya kan? Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad gitu. Melalui perantaranya malaikat Jibril menyampaikan wahyunya. Nah, aturan yang ada yang berkaitan dengan ibadah tidak boleh datang dari pihak manusia. Nah, tentang ibadah itu nggak boleh. Sebab dalam mengatur naluri dan kehidupan jasmani selalu menjadi objek sasaran kekeliruan, perselisihan, keterpengaruhan lingkungan dan yang didiaminya. Jadi aturan-aturan terkait dengan ibadah, ini ibadah yang tadi ya, masalah ini nih. Nah, untuk ibadah kepada Allah, tahu kan ya maksudnya? Bukan hanya ibadah mahdoh, paham ya? Kita jual beli, kita apa namanya bermuamalah, itu kan ibadah semua kan? Pokoknya aturannya lah itu. Makanya aturan yang ada berkaitan ibadah, ibadah tadi yang kata-kata di atas tidak boleh datang dari pihak manusia. Sebab kalau datang dari manusia itu pasti akan keliru. Gitu. Dalam manusia mengatur gorizah naluri nih, contoh ya. Ada 3 naluri gitu. Naluri nanti kita akan bahas nanti naluri beragama, ya kan? Tadi bagaimana beriman, naluri berkasih sayang, ya kan? Kita punya kan naluri kan nama Gorizatun Nau, kesesukaan sesama sejenis apa kesukaan sesama manusia gitu, lawan jenis. Itu diatur kan tuh naluri kan? Iya. Itu dari Allah bukan nalurinya? Dari Allah. Dari Allah pasti kita suka terhadap lawan jenis itu dari Allah. Nah, itu harus ada yang ngatur dan kebutuhan jasmani. Ini kalau dalam bahasa itunya
hajatul adawiyah, dalam bahasa kitabnya hajatul adawiyah, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani. Kayak kita buang air kecil, buang air besar, kayak gimana gitu. Maka aturannya itu harus datang dari Allah, yang harus sampai kepada tangan manusia. Nah, jadi Allah mengutus seorang Rasul, membawa risalah. Nah, dalam hal ini, kita yang saat ini risalah kita pakai gitu, itu risalah dari Nabi Muhammad SAW, aturan-aturannya. Nah, semua sudah lengkap gitu. Artinya, semua sudah lengkap. Sudah sempurna gitu. Dalam ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu lakum wa ni'mati radikumul islam madina gitu. Pada hari ini telah kusempurnakan bahwa Islam sebagai agama gitu. Kira-kira seperti itu artinya. Nah, artinya aturan itu nggak boleh datang dari manusia. Nah, aturan kita datang manusia atau dari Allah? Aturan yang kita pakai sekarang? Manusia. Manusia kan? Pasti timbul perselisihan, kekeliruan. Dalam Al-Quran jelas, dalam As-Sunnah juga jelas gitu. Harus ada ikatan pernikahan. Aktivitasnya sama nggak? Sama, tetapi akad yang berbeda. Ya kan? Iya. Akadnya berbeda. Sama kayak muamalah ribawi itu. Ya kan? Kalau yang mengatur manusia, ya kan? Sistem kerjasama, jual beli, harus datang dari Allah. Melalui apa? Ya, Rasul sudah contohkan gitu. Bahwa riba itu nggak boleh. Pinjam-meminjam itu nggak boleh ada kelebihan. Minjam 100.000, ya udah, balikin 100.000. Karena filosofinya minjam itu adalah menolong. Betul. Gitu. Nah, filosofi dalam Islam, filosofinya, pinjam-minjam itu tabaruat. Dalam bahasa agamanya, tabaruat. Tolong-menolong. Nggak boleh ada nilai bisnis di sana. Nggak boleh. Apakah bisnis boleh dalam Islam? Sangat boleh. Makanya wahalallahu bai'a wa harama riba. Allah boleh kok jual beli, boleh silahkan. Mau kaya sekaya-kayanya kayak Warren Buffett gitu atau kayak Bill Gates, silahkan aja. Asalkan dengan cara yang halal. Gitu. Islam nggak ngelarang kita untuk kaya kok. Karena itu gorizah kan, naluri kan. Kita nggak kayak komunis yang nggak boleh kaya, semua harus sama. Beda. Enggak. Gitu. Tapi kita harus hati-hati juga. Ada hak kepemilikan nanti. Nah, itu nanti lebih luas lagi dalam Islam. Seperti apa? Ada yang boleh kita miliki, ada yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Ada yang boleh dimiliki oleh negara. Nah, itu diatur sama Islam. Inilah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian pikir yang Rasul ucapkan itu dari Allah bukan? Dari Allah. Pasti dari Allah kan. Cuma bahasanya yang satu Al-Qur'an, yang satu Al-Hadis. Tapi Al-Qur'an dan Al-Hadis itu sama. Sumbernya ya Allah juga. Gitu. Kalau Al-Hadis itu lebih kepada instruksi kerjanya gitu. Tahu ya? Teknis. Kalau dari Allah tuh SOP-nya lebih global. SOP kan harus dituangkan dalam instruksi kerja kan? Detail. Dalam Al-Quran aqimus sholah wa atuz zakah, ya kan? Kerjakan sholat. Tapi dijelaskan nggak detailnya? Subuh 2 rakaat, ya kan? Takbiratul ihram, baca iftitah, baca Al-Fatihah sebagai rukun. Ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Nah, dia masuk kepada instruksi kerja kalau job desk kita tuh. Oh ya, sholat itu wajib. Nah, ini runutannya. Ada sholat subuh, sholat asar, maghrib, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, sama aturan
aturan-aturan yang lain juga kayak gitu. Sama wa halallahu bai'a wa harama riba. Itu kan cuma konsepnya doang kan? Iya. Konsep gitu. Nah, kita tuangkan lagi ke detailnya, ya udah Rasul gimana cara bermuamalah gitu. Nggak boleh tuh namanya apa namanya ya ribawi gitu, bisnis ribawi, minjam dengan ada kelebihan. Terus bagaimana kayak multi level marketing itu boleh atau enggak? Enggak boleh kan gitu. Terus ada bisnis-bisnis seperti apa. Nah, ketika ini semua kita jalankan, insya Allah tidak ada perselisihan gitu. Makanya adem ayem lah. Ya bayangkanlah 1300 tahun. Itu kan bukan waktu yang sebentar kan? 1300 tahun itu. Dari zaman Rasulullah pertama kali di Madinah sampai Turki Utsmani kemarin. 1924. Ya walaupun ada sedikit permasalahan, perselisihan ya, tapi nggak sebanyak yang saat ini gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Iya. Gitu. Nah, semua hukum harusnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik hukum apapun itu, hukum jinayat, ya kan? Yang dizina harus dijilid. Kalau kemarin kita bilang ya kita dosa gak? Kita masih dosa loh kalau ada yang berzina saat ini. Kecuali kita menyampaikan gitu. Kita ajak gitu. Memegang kekuasaan ini, yuk beralih kepada hukum Islam gitu. Insya Allah ini menjadi hujah kita misalnya nanti di akhirat kita nanti tuh di hari hisab itu, ya Allah saya sudah sampaikan, sudah berdakwah gitu. Mungkin tuh kita hujah kita seperti itu. Allah sudah pasti akan bertentangan satu sama lainnya. Benar gak? Ada orang barat tuh, Gary Milner kalau nggak salah ya, tahun 70-an, dia ingin mencari pertentangan dari ayat Al-Quran satu yang lainnya gitu. Dia nggak menemukan tuh, nggak menemukan. Dan akhirnya apa? Dia masuk Islam. Bisa cek di googling coba tuh. Dia orientalis gitu, misionaris. Dia ingin mencari gitu kesalahan dalam Al-Quran. Satu aja. Pasti kan ada kan kalau perbuat apa orang yang buat manusia itu pasti bertentangan kan dengan satu dengan ayat yang lainnya, benar gak? Iya. Pasti ada. Tapi dalam Al-Quran nggak ada. Nggak menemukan antara ayat yang satu dengan surat yang lain, nggak ada pertentangan. Luar biasa gitu. Makanya kita tertinggal jauh, kita terpuruk. Ya itu karena umat Islam sendiri gitu. Meninggalkan Al-Quran. Padahal wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' kata Allah. Bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Untuk menyelesaikan semuanya, everything. Likulli syai'in. Untuk menyelesaikan semua masalah. Harusnya itu sih. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, apa kita bisa lanjutkan? Terlalu banyak ya, yang 3. Oh iya, konsekuensi ini ya. Al-Quran. Ya mungkin nanti kita lanjutkan minggu depan deh yang proses keimanan terhadap Al-Quran nih juga mantap juga nih Al-Quran. Gak apa-apa deh, kita lanjut aja deh ya. Masih gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nah ini saya rangkum aja lah dari yang pertama kita proses keimanan kepada Allah, kita sudah tahu ya. Oh Allah lah sang pencipta, ialah Al-Khaliq, ya kan. Terus tadi proses keimanan terhadap Rasul, ketika Allah menurunkan peraturan, Allah menurunkan perintah dan larangan, dia butuh seseorang yang sebagai messenger gitu loh. Risalah, pembawa risalah, ngutus, yaitu seorang Rasul. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW yang yang memberikan syariat Islam kepada kita semuanya. Nah, yang ketiga proses keimanan terhadap Al-Quran. Nah, kemarin saya sudah singgung kan ya,
ada apa namanya? Bagaimana sih dapat membuktikan itu Al-Qur'an itu asalnya dari mana kan? Gitu. Yang pertama ya karangan bahasa Arab ini nggak mungkin karena orang Arab sendiri ditantang nggak ada yang bisa membuatnya kok gitu. Yang kedua merupakan karangan Nabi Muhammad dan itu nggak mungkin juga karena hadis-hadis dari Rasul itu beda gitu. Beda gaya bahasanya Al-Quran dan Al-Hadis. Kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan ini yang sahih. Dan ini kemungkinan yang sahih di antara kemungkinan yang lain bahwa Al-Qur'an itu adalah dari Allah, kalamullah, perkataan Allah, kalamullah. Nah, artinya tadi apa? Jadi aturan-aturan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Gitu. Nah, ketika kita telah beriman kepada Allah, juga kita sudah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, maka wajib juga bagi kita beriman kepada yang dikabarkannya ya. Baik itu yang bisa dicerna oleh akal maupun tidak. Paham ya maksudnya ya? Iya. Ya kan kalau yang dicerna akal kan kayak Rasul itu ada kan, kelihatan kan faktanya ada gitu. Terus Al-Qur'an sampai sekarang itu mukjizat masih ada, benar kan? Iya. Di rumah kalian masih ada kan Al-Qur'an kan? Masih. Masih pasti. Itu mukjizat loh. Mukjizat Allah diturunkan, mukjizat Nabi Muhammad yang diturunkan Allah itu mukjizat. Karena itu sampai kiamat tuh nggak akan hilang. Gitu, nggak bakal hilang. Karena Allah sendiri yang janji dalam Al-Quran. Ya kan? Suratnya saya lupa ayatnya. Wa nahnu ala astagfirullahaladzim. Pokoknya aku yang menurunkan dan aku yang menjaganya. Wa nazzalna al-Qur'ana astagfirullah. Wa hafizin pokoknya ayatnya terlalu wa nahnu ala hafizin. Dan kami juga yang akan menjaganya. Ya, jadi baik itu tadi ya ketika kita beriman sama Allah maka apa yang diinformasikan oleh Allah gitu, baik itu yang bisa dicerna oleh akal atau tidak, maka kita wajib beriman juga seperti hari kebangkitan tadi kan. Akan kemana kita akan dibangkitkan? Kita dibangkitkan, kita akan tempatkan di dua tempat. Kalau nggak surga ya neraka. Melalui gimana? Melalui dihisab kita. Dihisab. Juga kita harus percaya adanya malaikat, jin, syaitan. Kita percaya tuh adanya makhluk-makhluk ini, makhluk gaib ini. Walaupun kita sulit untuk melihatnya kan, kita nggak mungkin bisa lihat malaikat, kita nggak mungkin bisa lihat jin, syaitan gitu. Mungkin kalau Rasulullah bisa melihat malaikat ya, bisa melihat jin, bisa melihat syaitan, Rasulullah. Karena kan waktu Rasulullah pertama di Gua Hiro ya, Iqra gitu ya, terus dibekap sama malaikat Jibril gitu. Itu kan melihat berarti Rasul kan. Iya. Nah, artinya akidah seorang muslim itu harus bersandar kepada akal atau pada sesuatu yang telah terbukti dasarnya oleh akal. Artinya udah terbukti gitu bahwa Allah, Rasulullah dan Al-Quran itu sudah kita kita pahami sebenarnya. Nah, kita wajib beriman kepada kehidupan sebelum dunia, yaitu adanya Allah dan proses penciptaan olehnya. Jadi sebelum ada dunia itu ada Allah terlebih dahulu. Walaupun Allah tidak berawal dan tidak berakhir gitu. Dia wajibul wujud. Dan dia menciptakan dunia dan kehidupannya dan alam semesta. Terus kita dan manusia itu wajib berjalan dalam kehidupannya sesuai dengan peraturan Allah. Nah, ini dia. Ketika di dalam dunia, ketika kita berada di dunia, maka kita harus wajib
dalam kehidupan ini sesuai dengan peraturan Allah dan wajib beriktikad bahwa ia diciptakan Allah dan akan dihisab di hari kiamat atas segala perbuatannya di dunia. Gitu. Nah, dasar bagi berdirinya Islam, baik secara fikroh atau ide dasar maupun torikoh, adalah akidah Islam itu sendiri. Jadi seseorang yang ingkar terhadap hukum-hukum syara secara keseluruhan atau sebagian dapat menyebabkan dia kufur. Yang sebagian aja bisa kufur, apalagi dia ingkar terhadap keseluruhan gitu, hukum-hukum syara'nya. Tahu kan yang hukum syara itu kayaknya yang haram, halal gitu. Nah itu. Ya, mungkin itu sih singkatnya terkait keimanan kita. Kira-kira itu ya. Pas jam 10. Apa? Ya. Gimana, ada pencerahan kah atau silakan tanggapannya? Atau ada pertanyaan lagi, silakan juga. Mungkin kita kasih waktu 5 menit lah sebelum ditutup closing. Ya, mudah-mudahan paham ya terkait akidah Islam ini, terkait akidah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup ya. Kita cukupkan. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca istighfar 3 kali. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya atau kata-kata yang tidak berkenan, karena yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu mungkin karena kealfaan saya atau kekhilafan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya ya, tetap semangat untuk mengkaji Islam, karena inilah yang akan menghantarkan kita gitu. Setidaknya semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, itu aja sih. Dan Allah tetapkan iman dan Islam kita gitu. Amin. Sampai kita wafat, itu aja sih. Dan jangan lupa tetap istiqomah. Walaupun apa situasi kondisi saat ini banyak rintangan, pasti banyak rintangan. Semoga kita bisa menghadapinya dan tetap sehat, jaga kesehatan masing-masing ya, baik diri sendiri maupun keluarga. Ya, akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.